Hai semuanya yang ada di rumah bersama dengan keluarga tercinta nih pastinya. Bertemu kembali bersama saya Ceni di tempat ini di dalam acara GCC Online Experience. Senang sekali kalau 1 minggu ini sudah kita lewati tanpa kekurangan suatu apapun. Saya percaya itu karena kemurahan dan penyertaan daripada Tuhan. Pada hari ini juga kita akan menyanyikan beberapa buah lagu bersama dengan siswa Puja Kusuma dan juga teman-teman dari GCC Band. Dan juga kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Apa yang mau disampaikan oleh Tuhan pada pagi hari ini? Kita akan dengarkan bersama-sama. Jangan kemana-mana, kalaupun mau ke kamar mandi sebentar, harus tetap balik lagi pastinya ya. Oke, tanpa menunggu berlama-lama, stay tune dan kita akan mulai acara pada pagi hari ini. Happy Sunday! Janganlah takut, sebab aku besertamu. Janganlah bimbang, sebab aku Allahmu. Mari kebenaran ini kita pegang dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kemenangan, kesanggupan untuk menjalani kehidupan ini. Sebab Tuhan bersama-sama, dan bila ini menjadi tekad semangat kita untuk kita tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan yakin percaya mari sama-sama menyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh,
rasakan Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas di tengah-tengah kami, di keluarga kami. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Mari sekali lagi bersama-sama, segenap hati bersama nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kelepasan, terjadi di sini. Bagi teman-teman yang Kristen dan yang bukan Kristen yang bergabung kembali di episode ini, terima kasih sudah bergabung. Senang sekali kita bisa belajar bersama untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus apapun agama dan kepercayaan Anda. Ada 3 teman suatu hari pergi ke gereja on-site, ke gereja fisik bersama-sama. Pada saat kantong persembahan diedarkan, 3 orang teman ini kemudian mendapatkan ide kreatif menghadapi situasi yang tricky itu. Karena kan kalau kita pergi ke gereja pada saat kantong diedarkan, kita rasanya seperti ditodong, itu tricky situation. Jadi mereka menemukan sebuah ide beberapa saat sebelum kantong persembahan sampai ke baris mereka. Salah satu dari antara 3 orang itu pura-pura pingsan. Dan kemudian yang 2 cepat-cepat gendong keluar. Jadi mereka nggak perlu kasih persembahan. Jadi moral lesson-nya buat kita adalah ini. Karena ini adalah online service. Tidak ada kantong persembahan yang diedarkan. Jadi Anda semua yang ada di rumah, yang sedang menonton tayangan ini di dalam mobil atau di kafe atau dimanapun, ada yang menonton pagi, siang, sore, malam, Anda tidak perlu pura-pura pingsan. Anda juga nggak perlu pura-pura ambil uang di dompet. Anda juga tidak perlu merah mukanya karena tidak memberikan persembahan ke kantong persembahan dan dilihatin oleh banyak orang. Nah, ada satu topik yang sensitif kalau dibicarakan adalah soal pemberian, soal memberikan uang, soal giving. Dan kemungkinan besar salah satu alasan Anda yang tidak suka dengan gereja dan Anda betul-betul benci atau tidak menyukai orang Kristen dan gereja adalah karena gereja sering banget ngomongin soal memberi, soal giving. Nah, di episode ini saya akan share tentang giving to the needy, bagaimana memberi kepada orang yang butuh, yang perlu. Dan saya share dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi Anda relax saja. Anda tidak perlu pura-pura pingsan karena Anda ada di rumah sendiri menonton tayangan ini, mengikuti pesan ini.
Dan orang rumah Anda kenal betul siapa Anda. Kalau Anda pelit, orang rumah Anda sudah kenal siapa Anda. Kalau Anda orangnya generous, orang rumah Anda juga sudah kenal betul siapa Anda. Jadi relax saja. Mari kita belajar bersama. Apa yang tidak akan saya bahas? Ini yang tidak akan saya bahas. Saya tidak akan bahas dan saya tidak akan ajak Anda untuk memberi untuk gereja di episode ini. Tetapi saya mengajak Anda untuk memperhatikan orang yang butuh, orang yang perlu. Karena apa? Sampai Juli 2020 aja, sudah 3,5 juta orang di PHK di negara ini. Plus jutaan orang lainnya yang punya usaha sendiri dan bisnisnya mandek, stop. Bahkan harus banting setir, memulai bisnis yang lain, supaya mereka bisa survive dalam kehidupan ini. Jadi, kalau Anda Kristen, ini momennya untuk alms giving, untuk memberikan donasi bagi yang butuh. Jadi, saya tidak lagi ngomong kepada yang butuh untuk minta, tetapi siapapun Anda, bahkan kalau Anda pun hari ini lagi kepepet, lagi butuh, kalau Anda Kristen, ini waktunya untuk memberikan donasi bagi yang butuh. Jadi saya akan mulai dengan ini. Berdonasi adalah kesempatan sempurna untuk mempublikasikan kemurahan hati Anda. Saya ulangi ya. Berdonasi adalah kesempatan sempurna untuk memamerkan, mempublikasikan, meniup trompet terhadap kemurahan hati Anda. Nah, kalau Anda hanya baca tulisan ini, dan kemudian mengcapture screen ini, maka Anda akan membuat penafsiran yang terbuka. Anda bisa menafsirkan ini sebagai satir, atau sesuatu yang serius. Tetapi siapa yang mengucapkan kalimat tersebut sebetulnya? Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang kedua, Matius merekam kalimat Yesus yang berkata seperti ini. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Jangan engkau memajang hal itu. Jangan engkau memposting hal itu. Jangan engkau membuat pengumuman tentang sedekahmu. Karena hal tersebut suka posting, suka mencanangkan, suka meniup trompet adalah yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di jalan-jalan. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, aku, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan publisitas sempurna. Upah dari kemurahan hati mereka, yaitu apa? Orang likes fotonya, orang menyukai fotonya, orang memuji fotonya. Jadi kalau Anda bukan Kristen, Anda tidak wajib mengikuti ajaran Yesus. Tetapi pada saat Anda mendengar apa yang Yesus ajarkan dalam hal ini soal almsgiving, soal pemberian donasi, kalau Anda rasa hal tersebut baik, Anda bisa pakai. Anda bisa coba. Anda merasakan kegunaannya, bahkan Anda bisa ceritakan kepada orang lain bahwa ternyata ajaran Yesus ini berguna, ini sesuatu yang baik. Jadi kalau Anda bukan Kristen, Anda tidak wajib mengikuti ajaran Yesus. Tetapi kalau Anda Kristen, Anda mengaku pengikut Yesus Kristus, maka Anda wajib mengikuti apa yang Tuhan kita ajarkan. Nah, Tuhan Yesus mulai dengan beberapa pertanyaan yang mungkin kita perlu consider, yang kita perlu perhatikan. Mengapa kita memberi? Kita memberi apakah karena kita perlu nama kita ditaruh di plakat dan ditempel di gedung yang kita ikut donasi? Kalau iya, kalau kita perlu nama kita tertulis di situ, kenapa? Apakah kita butuh penghormatan? Ada orang menghormati diri kita? Atau untuk menunjukkan plakat tersebut yang ada nama kita, untuk menunjukkan komitmen kita, supaya anak-anak kita, cucu kita lihat, papaku adalah orang yang suka memberi. Apakah itu alasan kita memberi? Atau apakah kita memberi donasi untuk meninggalkan memori, mengingatkan memori tentang seseorang? Mungkin kita memberikan donasi, memberikan beasiswa kepada anak sekolah atas nama mama kita atau papa kita. Apa tujuannya? Dan bagaimana kita memberikan donasi?
Nah, dalam Matius 6 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus kemudian mengajar seperti ini, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dia perbuat tangan kananmu. Jadi pada saat tangan kananmu beri, tangan kiri tidak pakai kamera untuk memotret. Nah, bagi Anda untuk Anda ketahui adalah ini, Tuhan Yesus Kristus bukan pendeta Kristen yang sedang ngotbain orang Kristen. Tuhan Yesus Kristus bukan orang Kristen loh. Ya, dia bukan pendeta Kristen yang sedang ngotbain orang Kristen. Tuhan Yesus adalah asli orang Yahudi. Dia bahkan rabi Yahudi yang sedang bicara kepada orang Yahudi. Dan Tuhan Yesus sebagai rabi Yahudi tidak sedang mengajar teman-teman Yahudinya untuk menjauhi Torah. Tuhan Yesus sebagai rabi Yahudi justru sedang menafsirkan Torah. Kita sering beranggapan bahwa Yesus itu melawan Torah. Yesus itu adalah orang yang anti dengan Torah. Kalimat-kalimat Yesus, pengajaran Yesus adalah antitesis tentang Torah. No, Yesus adalah rabi Yahudi. Dia bukan memberikan antitesis Torah. Dia bukan mengajak orang menjauhi Torah. Dia justru menafsirkan Torah. Jadi kalau Anda kepingin tahu penafsiran yang paling tepat, paling presisi, paling akurat tentang Torah, Anda perlu memperhatikan apa yang Yesus katakan, yang Yesus tafsirkan tentang Torah. Dia bukan memberikan antitesis Torah, dia justru memberikan extension dari Torah. Dia mengembangkan Torah, diaplikasikan kepada berbagai macam area kehidupan ini. Nah, bagi orang Yahudi, caring for the poor, memperhatikan orang miskin, orang yang butuh, itu begitu sentral, itu begitu prioritas. Misalnya, dalam Ulangan 15 ayat 11, Musa pernah memberikan pesan seperti ini. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian. Haruslah engkau membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Caring for the poor, memperhatikan orang yang butuh, orang yang miskin itu begitu sentral, bahkan kata Ibrani yang dipakai untuk menjelaskan tentang orang benar atau righteousness, kebenaran, dengan almsgiving, dengan pemberian donasi, itu diambil dari akar kata Ibrani yang sama. Orang yang mendukung orang lain, dalam bahasa Ibraninya sadik, memakai kata sadik. Orang yang mendukung orang lain, sadik, adalah orang yang righteous, sedekah dalam bahasa Ibraninya. Nah, itu Torah yang ngomong, tertulis di dalam Torah. Dan jadi Tuhan Yesus mengembangkan Torah tersebut, kalau engkau memberi dukungan kepada orang, kalau engkau sadik, maka engkau adalah orang yang righteous, engkau adalah sedekah. Nah, seorang rabi Yahudi yang hebat, hidup tahun 1138, namanya Maimonides, membuat 8 levels of charity. 8 tingkat pemberian. Yang pertama adalah pemberian yang tidak rela, giving unwillingly. Beri tapi nggak rela. Nah, kita sering ngalamin nih. Ada orang datang ke rumah kita, maksa minta sejumlah uang atau maksa minta sesuatu. Karena dipaksa, kemudian pemberian terjadi. Kita beri, charity terjadi. Tapi pada saat kita beri, jengkel kita. Di gereja juga sering terjadi. Anda mungkin pernah didatangin pemimpin gereja atau tokoh sebuah gereja. Dan kemudian rada dipaksa dengan kata-kata janji-janji surga. Anda beri, Anda lakukan charity tapi jengkel. Jadi itu level pertama, give unwillingly. Yang kedua adalah memberi dengan rela tetapi nggak pantas, nggak cukup. Give willingly but inadequately. Beri dengan rela tapi nggak pantas. Anda punya miliar, Anda berinya ribuan. Bahkan nggak puluhan ribu, nggak ratusan ribu, nggak jutaan. Anda punya miliar, Anda berinya ribuan. Kemudian Anda berkata seperti ini, kan pemberian sesuai dengan hati. Hati saya relanya maunya ribuan. Nah, Anda beri, tapi nggak pantas, inadequate. Gak cukup. Yang ketiga adalah give only after being asked. Beri
hanya setelah diminta. Anda melihat kebutuhan, gak diminta, gak kasih. Kalau diminta, Anda kasih, itu level ketiga. Yang keempat, give before being asked. Memberi sebelum diminta. Anda melihat sesuatu terjadi, kebutuhan ada, kemudian langsung transfer, langsung tulis cek. Itu level yang keempat. Yang kelima adalah ini. Give anonymously, memberi tanpa nama, NN, tetapi penerima tahu identitas kita. Kita tulisnya memang NN, tapi penerima tahu identitas kita. Maimonides cerita tentang orang-orang saleh yang suka pakai jubah panjang, ujung-ujungnya ada tali. Ujung tali di jubahnya diikatkan koin-koin. Mereka akan jalan di jalan-jalan kecil, di gang-gang kecil. Dan kemudian pengemis-pengemis atau orang miskin biasanya akan tarik koin tersebut. Jadi mereka bisa tercukupi kebutuhannya tanpa harus malu. Ya. Jadi itu memberi NN, anonymous, tapi sebetulnya yang menerima tahu identitas kita. Level yang keenam adalah ini. Kita memberi kepada seseorang secara anonymous. Dan si penerima tidak tahu identitas kita. Nah, kalau di level ini, sang penerima tidak punya kesempatan untuk berterima kasih kepada kita. Level yang ketujuh dari charity adalah yang Tuhan Yesus suggest. Pemberi dan penerima tidak saling tahu, tidak saling kenal. Nah, Bait Allah di Yerusalem punya sistemnya. Jadi orang-orang dermawan Yahudi itu akan memberikan kontribusi mereka, taruh di sebuah tempat di Bait Allah, sebuah kas, sebuah kotak persembahan. Kemudian penerima nanti di hari-hari tertentu, orang-orang yang butuh akan ambil sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi antara penerima tidak tahu siapa orang dermawan, sang dermawan juga tidak tahu siapa yang menerima kontribusi dari kedermawanan mereka. Tapi level yang ke-8, Maimonides kemudian menambahkan satu level lagi, yaitu ini, menawarkan partnership. Sehingga orang yang miskin tidak lagi perlu donasi, tapi orang yang membutuhkan kemudian bisa kerja sendiri dan kemudian menciptakan sendiri jaminan finansialnya. Nah, kalau Anda mungkin pernah membaca sebuah tagline yang terkenal, sebetulnya tagline tersebut ada yang mengatakan Lause yang mengucapkan kalimat tersebut, ada yang mengatakan Anne Isabel dalam novelnya di tahun 1800, tetapi sebetulnya originnya dari Maimonides. Tagline-nya berbunyi seperti ini. Give a man fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Beri seseorang ikan, Anda beri dia makan 1 hari. Ajar seseorang memancing, Anda beri dia makan seumur hidup. Nah, itu versi Maimonides. Versinya Tuhan Yesus adalah ini. Ikutlah aku, dan aku akan mengajar engkau menjadi penjala manusia. Nah, jadi ada 2 takeaway dari pelajaran hari ini. 2 takeaway dari sharing hari ini adalah ini. Yang pertama, takeaway yang pertama. Giving is about dignity as God's image. Pemberian adalah tentang martabat sebagai gambar dan rupa Allah. Atau kalau Anda Kristen, Anda lebih suka istilah ini, anak-anak Tuhan. Jadi pemberian adalah martabat sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan. Jadi kalau martabat Anda adalah gambar Tuhan, martabat Anda adalah anak Tuhan, martabat Anda adalah righteous people, sedekah, God's image, God's children, maka konsekuensinya Anda mendukung orang lain, Anda sadik, Anda care for the poor. Jadi Anda sebagai orang yang punya martabat anaknya Tuhan. Kita memberi bukan untuk diakui orang, tapi ini tentang dignity, tentang our dignity. Dalam Matius 6 ayat yang pertama, Tuhan Yesus memberikan reminder, ingatlah kalau martabatmu adalah righteous people, sedekah. Kalau engkau martabatnya anak Allah, maka engkau tidak melakukan kewajiban agamamu supaya dilihat orang. Tapi engkau melakukannya karena engkau adalah anak bapakmu. Kalau
martabat Anda adalah anak Presiden Republik Indonesia, maka dignity Anda sebagai anak presiden, dignity-nya adalah generosity, memperhatikan rakyat yang dipimpin oleh papamu. Ya, kenapa? Papa kita adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi my dignity, martabat saya generous kepada rakyat yang butuh. Tapi kalau Anda anak presiden tetapi korup, Anda memberikan yang tidak pantas kepada rakyat. Anda memberikan kepada rakyat hanya kalau diminta. Anda bikin jalan sih memang untuk rakyat, tapi kemudian tulis nama Anda di jalan tersebut. Itu tidak cocok dengan dignity Anda sebagai anak presiden. Jadi memberi tidak didesain supaya orang dapat reward. Memang pemberian tidak pernah dirancang oleh Sang Pencipta segala sesuatu, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan tidak pernah merancang pemberian untuk mendapatkan reward. Giving atau pemberian dirancang karena kita yang adalah gambar dan rupa Allah itu punya dignity seperti Allah yang generous. Seperti Allah yang generous, maka kita bertindak seperti Allah yang generous. Jadi kalau Anda pun memikirkan soal upah ketika memberi upah, itu ada dalam konteks ini. Ada dalam konteks sabda bahagia. Ini ingat, ini serial dari khotbah di atas bukit tentang sabda bahagia. Dalam sabda bahagia Tuhan Yesus berkata seperti ini, berbahagialah yang lembut hatinya. Jadi upah ada dalam konteks orang yang lembut hati. Orang yang lembut hati tidak tiup trompet untuk pemberian yang dia berikan. Orang yang lembut hati tidak posting, tidak pamer di media sosial apa yang dia berikan. Upah ada dalam konteks the meek will inherit the earth. Orang yang lembut hatinya akan mewarisi bumi. Upah ada dalam konteks mereka yang haus dan lapar akan kebenaran yang akan dipuaskan. Orang yang benar, haus dan lapar akan kebenaran akan selalu bertindak benar terhadap sesamanya. Jadi ini takeaway yang pertama. Giving is about dignity, martabat sebagai gambar Tuhan, sebagai anak Tuhan. Takeaway yang kedua. Giving is a very personal intimacy with God. Pemberian adalah sebuah keintiman yang begitu personal, begitu pribadi dengan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata seperti ini, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu, dia nggak bilang bosmu, dia nggak bilang bapaknya orang lain, dia nggak bilang presidenmu, dia bilang Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Papamu, ayahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Anda sebagai anak pernah melakukan sesuatu yang baik yang dilihat papa? Dan kemudian papa Anda memuji Anda? Yang saya kangeni, yang saya rindukan dari papa saya yang meninggal 3 tahun yang lalu, yang saya rindukan dari papa saya, yang saya kangen dari papa saya adalah ini, sebuah momen yang saya nggak bisa lupa. Di mana papa saya pernah menemani saya untuk melayani sebuah komunitas. Di momen tersebut saya memberikan yang saya punya, memberikan pelayanan di komunitas tersebut. Kemudian selesai acara, dalam perjalanan pulang di dalam mobil, kami hanya berdua, saya mengemudi, papa saya duduk di samping saya. Dalam perjalanan pulang, papa saya memuji saya seperti ini, papa bangga banget dengan kamu. Nah, saya adalah seorang anak yang dibesarkan jarang dapat pujian dari papa. Karena papa saya juga besar, tidak punya papa. Papanya meninggalkan dia di usia dia 3 tahun, jadi papa saya pun tidak pernah mendapatkan pujian dari papanya. Jadi pada saat dia menjadi ayah saya, dia juga belajar menjadi seorang ayah yang baik. Dia belajar untuk memuji anaknya. Jadi saya dibesarkan jarang dengar pujian dari papa. Kalau hari itu dia memberikan pujian, papa bangga banget dengan kamu, son. It was so personal. Itu begitu personal. Dan pujiannya itu begitu intimate. Begitu intim.
Itu membuat saya kepingin terus mengulang. Saya kepingin mengulang melayani. Saya ingin mengulang memberi yang Tuhan karuniakan kepada saya. Saya ingin mengulang untuk berbagi dengan orang lain. Kenapa? Saya ingin menikmati momen yang begitu personal, intim dengan Bapa saya. Pada saat dia memuji saya, sebagai seorang ayah memuji anaknya. Anda kalau bukan anak, Anda nggak pernah tahu rasanya dipuji Papa. Kalau Anda melihat Papa, teman Anda memuji teman Anda, itu nggak ada apa-apanya, itu nothing personal. Nggak personal sama sekali, Anda tidak merasakan apapun. Tapi pada saat Papa Anda memuji Anda, when your dad praise you, it is so personal, intimate. Jadi bayangkan, Bapak kita yang di sorga memuji kita dan berkata, well done, son. Well done, my child. Kerja yang baik, anakku. Jadi giving is about dignity as God's image. And giving is an intimate relationship. Ini adalah sebuah personal intimacy with our Heavenly Father. Nah, jadi reminder yang pertama sekarang buat kita semua. Tiap orang punya sesuatu untuk diberikan. Anda punya telinga yang mendengarkan untuk Anda berikan kepada orang yang kepingin share beban hidupnya kepada Anda. Anda punya waktu untuk diberikan bagi orang lain. Anda punya uang untuk diberikan bagi orang lain berapapun jumlahnya. Anda punya tenaga untuk diberikan bagi yang butuh bantuan tenaga Anda. Anda punya ide, Anda punya kesempatan untuk membalas chatting orang lain, untuk merespon direct message dari orang yang kenal dengan Anda, yang membutuhkan pertolongan Anda. Anda punya kesempatan untuk membalas email. Everyone has something to give. Tiap orang punya sesuatu untuk diberikan. Dan reminder yang kedua adalah ini. Pada saat hari ini Anda bisa memberikan. Pada saat hari ini Anda adalah orang yang generous. Anda bisa generous hari ini. Anda mungkin orang yang memberi hari ini, besok mungkin Anda dan saya ada dalam posisi yang butuh. Jadi kalau hari ini kita yang beri, besok mungkin kita justru ada dalam posisi membutuhkan. Jadi memberikan, pada saat kita memberikan persembahan, kita memberikan donasi, kita memberikan pelayanan, kita menolong orang lain, itu bukan dengan rasa bangga karena kita punya lebih-lebih. Bukan dengan rasa bangga karena kita ini mampu. Tetapi pada saat kita memberi, pada saat kita melayani, pada saat kita memberikan pertolongan, itu dengan sense of humility. Dengan kesadaran, kerendahan hati bahwa apa? Hidup ini rapuh banget. Hari ini saya boleh sehat, besok saya bisa sakit. Hari ini saya boleh mampu, saya yang generous, saya yang memberikan. Mungkin besok-besok saya yang justru ada dalam posisi membutuhkan pertolongan. Ada orang yang sangat berlebih 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu loh, sangat berlebihan. Hari ini dimiskinkan oleh situasi yang begitu kompleks. 3 bulan yang lalu begitu berlebih dan generous kepada keluarganya. Hari ini butuh generosity dari banyak orang. Sekali lagi reminder, Anda dan saya bisa generous hari ini. Sangat mungkin 1 bulan dari sekarang, 1 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, justru ada dalam posisi butuh generosity, kemurahan hati dari orang lain. Jadi minggu ini, saya ingin mengajak kita semua untuk ini, sweat the small stuff. Kan yang Anda mungkin kenal adalah don't sweat the small stuff. Jangan pikirin hal-hal kecil, jangan acuhin hal-hal kecil. Tapi minggu ini, justru Anda perlu acuhin hal-hal kecil. Sweat the small stuff. Karena pada saat Anda mulai perhatikan hal-hal kecil, perhatikan orang-orang kecil, perhatikan orang-orang yang butuh, kemungkinan ini yang akan kita alami, kita akan mengalami the magic of giving. Kita mungkin akan mengalami sulap, keajaiban dari sebuah pemberian. Beri pelayanan.
Beri pertolongan bagi yang butuh. Saya tidak lagi ngomong ini kesempatan untuk minta. Wah, kalau gitu dengar sharing ini kesempatan saya untuk minta. No, ini sebuah pesan untuk kita semua. Apalagi kalau Anda pengikut Yesus, bukan untuk minta, untuk beri apapun situasi yang sedang Anda alami. Sweat the small stuff dan alami sesuatu yang magic. Seorang yang pernah mencapai puncak Gunung Everest bernama Jamie Clark berkata seperti ini, "There is not only power in small, but magic too." Tidak cuma ada kuasa di balik sesuatu yang kecil, tetapi juga ada sesuatu yang ajaib. Ada sesuatu yang magic. Ada seorang ibu tua, suatu hari dia mengemudi mobil sendirian, dan kemudian di jalanan antar kota Amerika melewati padang gurun yang sepi, banyak kempes. Dan sang ibu nggak tahu harus ngapain. Dia tunggu 5 menit, 15 menit, dia kebingungan apa yang harus dia lakukan. Shop and drive masih jauh. Dia lihat kota terdekat tuh masih puluhan kilometer. Tapi dalam kebingungannya tiba-tiba ada sebuah sepeda motor stop, berhenti, dan seorang pemuda nanya, nyapa. "Apa yang terjadi, Bu?" Dan kemudian pemuda tersebut melihat ban kempes dan kemudian dia berkata seperti ini, "Bu, saya berhenti untuk membantu Ibu ganti roda mobil Ibu. Ibu tunggu aja di dalam mobil. Di luar dingin soalnya. Saya akan ganti ban kempes Ibu, saya akan bereskan. Nama saya Brian. My name is Brian." Nah, ibu ini lega karena ada orang yang berhenti dan mencoba menolong, tapi dia juga khawatir. Dia tidak kenal dan bisa terjadi apa saja terhadap dirinya pada saat dia berhadapan dengan orang yang stranger yang dia tidak kenal. Tapi dia juga lega karena dia nggak tahu caranya mengganti roda yang kempes. Nah, Brian kemudian dongkrak mobil, ambil ban serep, pasang ban serep dengan baik, taruh ban yang kempes di tempat yang seharusnya, dan dia lakukan semuanya itu dalam waktu kurang dari 10 menit. Nah, pada saat Brian sedang mengencangkan baut roda, ibu ini kemudian memberanikan diri menurunkan kaca jendela dan ngajak ngobrol Brian. Dan sang ibu cerita dia sedang dalam perjalanan dari kota St. Louis dan dia melewati jalan tersebut untuk menuju kota selanjutnya. Selesai, Brian kemudian membereskan proses penggantian ban. Ibu ini kemudian tanya, "Saya harus bayar berapa?" Dia tanya, Brian mau diberi apa saja sebagai ucapan terima kasihnya. Berapa saja yang Brian minta, ibu ini akan bayar. Karena apa? Sang ibu sudah bayangin hal-hal jelek akan terjadi kalau sampai Brian tidak stop nolongin dia ganti ban mobil. Tapi sang pemuda, Brian cuma senyum. Dia gak pernah mikir soal uang. Meskipun dia kalau diberi dia bisa pakai uang untuk kebutuhan yang sangat mendesak yang dia butuhkan saat-saat itu. Dan ganti roda, ganti ban kempes bukan kerjaannya. Dia mengganti ban kempes hanya melihat ibu ini lagi butuh pertolongan. Jadi dia berikan pertolongan karena dia hatinya murah hati. Karena dia tahu dignitinya sebagai gambar Allah. Brian kemudian berkata kepada sang ibu, kalau dia kepingin membayar upah sebagai upah Brian ganti ban, gak usah ganti dengan uang. Tapi lain kali si ibu melihat orang lain butuh pertolongan, si ibu bisa bantu orang tersebut. Dan kemudian Brian berkata seperti ini, pada saat ibu tolong orang yang butuh, pikirkan tentang saya. Ingat wajah saya. Pikirin tentang saya, Brian. Ibu ini kemudian naikkan kaca jendela dan kemudian dia starter mobilnya, dia pergi. Brian tunggu sampai wanita tua itu pergi. Udara yang dingin di padang gurun tersebut, tetapi hatinya penuh dengan kehangatan sukacita. Hatinya penuh dengan damai, kehangatan sukacita karena dia bisa menolong orang yang membutuhkan. Nah, beberapa kilometer kemudian,
Sang ibu itu berhenti di sebuah tempat makan, breakfast, lunch, dinner, cafe. Sebuah tempat makan yang kecil, sederhana, tapi dia lapar, jadi dia berhenti untuk pesan makan. Sang waitress, seorang wanita muda, yang melayani dia dengan ramah, dibawakan handuk putih hangat untuk melap mukanya, tangannya. Dan sang waitress, sang pelayan muda itu seorang wanita muda yang penuh senyum, senyumnya sangat ramah menyambut si ibu tua ini. Dia disambut dengan hangat dan sang ibu heran. Kok bisa-bisanya di negara yang sangat individualistik ini, ternyata masih ada orang yang ramah. Masih ada orang yang tadi berhenti nolongin dia ganti ban kempes. Dan saat itu si ibu mulai melihat ternyata sang waitress itu sedang hamil tua. Nah saat itu si ibu langsung lihat Brian. Karena apa? Dia bayangkan orang hamil tua kok masih kerja di sebuah restoran, berarti butuh dia pertolongan. Sang ibu langsung ingat Brian. Brian kan tadi pesan, kalau kamu lihat orang yang butuh dan kamu ingin menolong seseorang, ingat aku, ingat wajahku. Jadi si ibu ingat wajahnya Brian. Jadi selesai makan, dia panggil waitress minta bill, dan kemudian dia beri $100 untuk membayar bill tagihan makanannya. Jumlah makanannya sekitar 60-an sekian. Nah kemudian pelayan balik ke kasir, sang waitress wanita muda hamil tua tersebut balik ke kasir, dia ambil uang kembali. Pada saat dia kembali ke meja, ternyata sang ibu sudah pergi. Dia sudah pergi diam-diam, dan kemudian sang waitress menemukan sebuah tulisan di sebuah kertas tisu, dan di dalamnya ada $400 di dalam lipatan tisu tersebut. Pelayan tersebut membaca tulisan di tisu yang bunyinya seperti ini. Kamu tidak hutang apapun kepadaku. Saya juga mengalami seperti yang kamu alami. Ada seseorang yang membantu saya dan menolong saya ganti ban mobil saya yang kempes dengan baik sekali. Kalau engkau ingin benar-benar membalas kebaikanku ini, lakukan ini. Jangan biarkan rantai kemurahan hati ini, rantai generosity ini berhenti pada kamu. Malam itu, sang pelayan restoran yang sedang hamil tua ini pulang ke rumah dengan hati begitu bersyukur. Kenapa? Dia butuh biaya kurang lebih $400 untuk melahirkan anaknya. Dia pulang ke rumah, dia kepingin cerita kepada suaminya. Dia masuk pintu rumah, cuci kaki, ganti baju, mandi. Dia terus kepikiran tentang uang $400, dia kepikiran tentang wanita tua tersebut yang baik. Bagaimana kok bisa wanita tua itu tahu kebutuhannya? Apa yang dia butuhkan bersama dengan suaminya, kok tahu jumlahnya pas sesuai dengan yang dia butuhkan. Bayi mereka akan lahir 1 minggu lagi, dan sang suami sudah khawatir karena gajinya gak cukup untuk biaya kelahiran. Tapi malam itu, sang istri naik ke ranjang suaminya yang sudah terlelap. Dia berikan kecupan yang hangat, mesra, sambil bisikin sang suami, Tuhan sudah memenuhi kebutuhan kita. Semuanya beres. I love you, Brian. Itu sapaan Bapak surgawi bagi pasangan ini. Yang melihat yang tersembunyi yang dikerjakan oleh Brian. Dan berkata, I'm proud of you, Brian. That's magic. Jadi minggu ini, sweat the small stuff. Pikirin hal-hal yang kecil. Dan silakan alami the magic of giving as God's image. Kenapa? Tiap orang punya sesuatu untuk diberikan. Dan kalau Anda masih punya sesuatu hari ini untuk diberikan, Anda generous hari ini, besok mungkin kita justru yang ada dalam posisi yang membutuhkan generosity. Life is so fragile. Pada saat kita memberi bukan karena kita merasa mampu, kita merasa lebih, kita memberi dengan sense of fragility of life. Kenapa? Giving is about dignity as God's image. Pemberian itu tentang martabat kita sebagai anak Tuhan, sebagai gambar Tuhan. Dan pemberian adalah sebuah pengalaman yang begitu intim, yang begitu personal dengan Bapa kita di surga. Saya mengajak kita semua untuk experience the magic of giving.
Dan kiranya Tuhan menyertai kita dalam pengalaman yang bikin kita kaget-kaget. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk semua kemurahan Tuhan. Semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kami hari ini, sertailah kami untuk menyadari bahwa kami punya martabat sebagai anak Tuhan, sebagai gambar Tuhan. Kami tidak hanya menikmati semua berkat Tuhan sendirian, tapi kami bisa lihat ke kanan, ke kiri, lihat teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan. Bahkan pada saat hari ini pun kami butuh pertolongan. Kami tidak diajar untuk minta, tapi kami justru diajar untuk memberi pertolongan. Bahkan pada saat kami butuh pertolongan. Karena itu adalah soal martabat kami sebagai anak Tuhan. Dan pada saat kami memberi, itu juga sebuah kesempatan yang langka untuk mengalami begitu personalnya kasih Tuhan, sapaan Tuhan terhadap kami. Bapa di sorga menyapa kami anak-anaknya dan mengatakan bangga kepada kami. Itu sebuah pengalaman yang begitu intim, yang begitu personal, dan itu yang kami rindukan. Ajarlah kami sebagai yang Kristen untuk mengerjakan apa yang Yesus ajarkan. Dan bagi kami yang bukan Kristen, mungkin kami perlu punya keberanian untuk mencoba. Dan pada saat kami mencoba dan mendapatkan hal yang baik yang kami alami, kami bisa ceritakan kepada orang lain bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini sesuatu yang berguna, menambahkan nilai bagi hidup kami yang fragile, yang rapuh di dunia ini. Kami berdoa di akhir episode ini, kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Pada saat Tuhan memberikan kepada kami semua kepercayaan, kiranya kami semua bisa bertanggung jawab dan terus mengingat bahwa sementara kami diberi kepercayaan untuk bisa generous, kami juga sadar itu adalah hak istimewa yang Tuhan percayakan kepada kami untuk berbagi dengan orang lain. Suatu saat kami mungkin yang butuh. Dan dalam semua pergumulan kehidupan ini, Tuhan Yesus terus menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketemu lagi di episode berikutnya. Hidup Anda ada di tangan Anda, dan pilihan yang pasti akan membuat Anda merasakan bahwa Tuhan yang luar biasa yang saya sembah, pastinya juga Tuhan yang luar biasa yang akan bekerja dalam hidup saudara dan keluarga saudara. Bertemu kembali bersama kami di acara GCC Online Experience di waktu dan jam yang sama minggu depan. Sepanjang minggu ini jangan lupa untuk tetap bersyukur dan tetap menjalani hari-hari dengan kuat, dengan senyum pastinya, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk setiap dukungan doa dan juga persembahan yang sudah diberikan sehingga acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati saya. Terima kasih dan happy Sunday.